Tabe, ketemu lagi kita. Sesi ini kita akan bicara tentang penyelesaian perselisihan. Ya. Kita lihat secara litigasi seperti apa, secara non litigasi seperti apa. Ya. Oleh karena itu kita mulai. Saya akan share ini ya, udah kelihatan. Oke, sebentar saya play dulu. Ya. Inti dari pembicaraan kita hari ini adalah kita akan lihat kalau kita ada satu perselisihan di dalam perdata, ya, mau pakai litigasi, pengadilan atau non litigasi di luar pengadilan. Di luar pengadilan itu nanti kita bicara tentang negosiasi, mediasi, adjudikasi, arbitrase, terus kemudian juga kita melihat perkembangan yang terbaru, adanya fasilitas gugatan sederhana sama prinsip restoratif justice. Restoratif justice ini baru aja dikeluarkan dan ini menjadi salah satu bentuk penyelesaian perselisihan yang nilainya tidak terlalu besar. Oke? Baik, kita mulai dari litigasi. Oke. Secara umum, setiap kita punya satu kontrak, ya, kerjasama ataupun perikatan bentuknya kontrak, itu seringkali menghadapi sesuatu yang diperselisihkan. Bisa karena ada yang prestasi, atau bisa juga karena perbedaan persepsi. Ya, jadi bisa jadi karena ada yang curang memang, atau yang kedua dua-duanya benar cuma persepsinya berbeda. Ya. Maka begitu terjadi perselisihan dibutuhkan satu solusi. Kita sekarang tinggal pilih solusinya gimana menyelesaikan perselisihan atau sengketa ini. Litigasi pakai pengadilan atau non litigasi di luar pengadilan. Nah, kalau litigasi sendiri secara umum itu meliputi apa aja? Ada pengadilan negeri, ya. Nanti di atas pengadilan negeri, kita ngomong tingkat pertama aja dulu deh. Pengadilan negeri, pengadilan niaga, ya, terutama untuk pilot sengketa usaha itu di pengadilan niaga, pengadilan militer khusus untuk anggota militer, pengadilan agama ini khusus untuk agama Islam loh ya. Agama di luar Islam penyelesaiannya lewat pengadilan negeri. Kemudian pengadilan tata usaha negara ini urusannya kalau melakukan gugatan pada keputusan dari pejabat. Nah, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pejabat negara. Terus yang terakhir pengadilan internasional. Nah, itu terutama untuk dumping diskriminatif. Nah, sebagai gambaran, yang di atas ini dari negeri sampai tata usaha negara, ini adalah tingkat pertama. Nanti setelah itu mereka punya kesempatan untuk upaya hukum berikutnya. Apa itu? Naik banding. Naik banding itu semuanya ke pengadilan tinggi. Oke? Nah, setelah naik banding pengadilan tinggi, ada keputusan. Apa yang terjadi? Mereka bisa ambil upaya hukum lagi. Apa itu? Kasasi. Kasasi adanya di Mahkamah Agung. Ya. Jadi setelah yang ini level pertama, upaya hukumnya adalah naik banding di pengadilan tinggi. Kemudian upaya hukumnya lagi adalah kasasi. Kalau lebih gila lagi, nanti ada upaya hukum lagi, peninjauan kembali, ya, di Mahkamah Agung. Ya. Ya, alhamdulillah sekarang peninjauan kembali sudah mulai dibatasi. Kalau enggak final-final, peninjauan PK namanya, PK, waduh nggak kelar-kelar. Ya. Itu litigasi secara umum. Nah, gimana sih kalau litigasi?
secara umum dulu ya, bikin gugatan, ya. Permohonan kalau umpamanya itu nggak ada konflik, ya, dan perdamaian melalui pengadilan. Permohonan itu umpamanya minta keputusan, ya, menyatakan bahwa ya memang si A pemilik mereknya atau si A adalah penguasa lahan tersebut, ya, tanpa ada yang digugat. Terus kemudian perkaranya harus lewat dari masing-masing pengadilan negeri. Ya. Kita nyebut kompetensinya. Contoh, kayak gugat cerai dilakukan di pengadilan agama, tapi yang menggugat tidak beragama Islam, maka pengadilan agama akan melakukan ini di luar kompetensi kami. Urusan ini harusnya diselesaikannya di mana? Di pengadilan negeri, karena bukan Islam. Ya, seperti tadi saya bilang, pengadilan agama di Indonesia itu hanya untuk kasus-kasus nikah cerai segala macam itu yang agama Islam. Ya. Bisa juga menghasilkan perdamaian melalui pengadilan. Ya, caranya apa? Penggugat mencabut gugatannya, melakukan perdamaian dengan cara bikin akta perdamaian, ditandatangani di depan pejabat lurah. Dalam hal ini seringkali adalah di depan hakim perdamaian, atau meskipun bisa juga dibuat sendiri. Jadi antara pihak yang penggugat dan tergugat bikin sendiri, tidak di depan pejabat yang berwenang. Ya, pejabat yang berwenang itu cuma dua ya, hakim perdamaian atau notaris. Di luar itu, maka itu disebut sebagai akta bawah tangan. Nah, setelah perdamaian dibuat, maka didapatkan hasil dari keputusan, ya, atau keputusan pengadilannya timbul. Oke, nah kalau arbitrase non litigasi itu ada arbitrase, ada alternatif dispute resolution. Kita akan masuk ke situ satu-satu ya. Kita mulai dari litigasi dulu. Benar, saya tutup itu. Nah, litigasi itu hanya pada orang-orang yang masih percaya pada institusi pengadilan, di mana institusi pengadilan akan melindungi hak para pencari keadilannya. Mereka juga melihat bahwa pengadilan itu adalah sebagai the last resort, pertahanan terakhir untuk memperjuangkan hak mereka. Mereka juga melihat bahwa yang paling efektif itu adalah pendekatan yang mengikat, positivistik, dogmatis dari perundang-undangan dan formalisme. Itu sifatnya akan mengikat. Dan mereka sanggup untuk mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga pengorbanan lain untuk mengikuti proses litigasi ini. Sengketa kalau di pengadilan negeri itu ada dua secara umumnya. Yang pertama itu adalah pidana. Ingat ya, yang kemarin itu adalah pelaku melawan negara, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan. Pihaknya siapa? Pelaku, polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan. Kalau perdata adalah sengketa antara warga negara dengan warga negara. Bisa juga warga negara tadi bentuknya badan hukum. Ya. Itu biasanya urusannya adalah kayak jual beli, utang, ganti rugi. Terus para pihaknya siapa? Ya cuma yang sengketa aja. Polisi nggak ada, ya. Jaksa nggak ada. Hakim ada, tapi hakim tidak masuk pihak. Kenapa? Hakim hanya jadi kayak wasit aja sebenarnya. Terakhir baru kasih keputusan. Dan tidak ada lembaga pemasyarakatan. Ya. Karena perdata tidak pernah berakhir dengan kurungan. Karena pihaknya cuma dua tadi. Ya. Loh kalau korupsi gimana Pak? Itu kan juga urusannya duit. Nah, korupsi bukan perdata. Ingat ya, korupsi itu pidana. Ingat Undang-Undang Tipikor, tindak pidana korupsi. Korupsi pidana, bukan perdata. Ya.
Nah, karakter dari litigasi itu kayak gini. Waktunya lama. Nanti kita akan jelaskan kenapa waktunya lama. Biayanya besar. Kenapa? Bolak-baliknya segala macam. Prosesnya formal. Ya. Semuanya dilakukan dengan sidang. Nggak pakai basa-basi. Semuanya benar-benar kaku, formal. Keputusannya nggak selalu memuaskan para pihak. Sifatnya memaksa, artinya kalau sudah diputuskan ya itu mengikat, harus diikuti. Terus kemudian didasarkan pada hak-hak dari para pihak. Perhitungannya, pertimbangannya adalah hak-hak dari para pihak. Kalau sudah terjadi proses litigasi, pengadilan, terus kemudian diputuskan, maka keputusannya biasanya akan merusak hubungan bisnis atau sosial yang ada. Kenapa? Karena pada waktu dia berperkara, itu terbuka untuk publik. Sehingga bisa diekspos oleh siapa aja, bisa didatangi oleh siapa aja. Bisa wartawan datang terus kemudian dia bikin liputan, bisa juga relasi atau musuh bisnisnya datang ke situ. Nah itu jadi nggak enak. Jadinya apa namanya, pola hubungan setelah keputusan sidang tadi. Dia bisa menimbulkan konflik kepanjangan. Kenapa? Setelah itu timbul dendam. Ya tentu saja. Kenapa itu? Karena keputusan yang tidak selalu memuaskan. Ini akhirnya akan semacam gimana ya? Ya dendam itu loh. Dendam kesumat, saling membalas kalau ada kesempatan. Dan sifatnya adalah backward looking. Artinya dia cuma melihat situasi ke belakang. Dia nggak melihat kalau ke depan itu nanti apa yang bisa diperbaiki, hubungan apa yang bisa menjadi prospeknya. Enggak dihitung. Yang dihitung cuma apa yang telah terjadi dan itu diputuskan. Ingat ini tadi, kenapa tadi merusak hubungan sosial bisnis? Karena sifat pengadilannya adalah terbuka. Ya, artinya dia semua orang boleh hadir. Hakim tidak bisa melarang untuk orang hadir di persidangan tersebut. Oke? Nah, sementara bentar ya, ini kayaknya ada yang salah. Oke, ini adalah karakteristik litigasi yang tadi. Ya. Sikapnya nggak sukarela, artinya ditetapkan langsung defaultnya itu adalah litigasi. Siapa yang memutuskan? Hakim. Apakah bisa banding? Ya bisa banding. Ya. Meskipun kalau dia nggak banding, itu juga sudah bisa mengikat, tapi masih bisa dilakukan banding. Apa tadi ingat ya tadi upaya hukumnya ya? Yang pertama banding, yang kedua setelah banding nggak puas juga, dia bisa upaya hukum lagi namanya kasasi. Setelah kasasi nggak puas juga, dia bisa peninjauan kembali PK. Lama jadi. Pihak ketiganya imposed, artinya tidak terlibat dan hakim tidak memiliki spesialisasi. Hakimnya adalah hakim umum, litigasi hakimnya adalah hakim umum. Ya. Formal, strukturnya sudah jelas, aturannya ketat, nggak bisa ditawar. Aturan pembuktiannya juga sifatnya teknis, ada standar-standarnya yang harus diikuti. Sementara sidangnya terbuka, artinya bisa dilihat orang banyak dan bisa terekspos ke publik. Enaknya adalah masing-masing pihak punya kesempatan untuk menyampaikan bukti-buktinya. Sementara keputusan yang diambil adalah keputusan prinsip yang didukung oleh pendapat objektif. Pendapat objektif diambil dari bukti-bukti dan jalannya persidangan. Itu adalah karakteristik utama dari litigasi. Oke? Nah, ini proses litigasinya. Mari kita lihat, mulai satu-satu ya.
Agak ngantuk ya Allah. Penggugat bikin gugatan, terus melunasin dulu nih biaya perkara. Daftar di Panitera Pengadilan Negeri. Ingat ya? Nanti dilihat juga salah satunya, ini penggugat sebelum dia melawan gugatan masih ada sebelumnya, dia harus melakukan somasi. Somasi itu adalah teguran kepada pihak yang penggugat, menegur tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya. Ya. Kalau terjadi wan prestasi, untuk segera menyelesaikan wan prestasinya. Ya, itu isi somasi. Ya, bukan tuntutan pengadilan, enggak. Tapi somasi adalah surat teguran dari penggugat kepada tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya yang seringkali terkait dengan wan prestasi. Oke, udah didaftar, daftarnya panitera. Panitera ini kayak admin gitu di pengadilan negeri. Saya kalau ngomong PM itu artinya pengadilan negeri. Kemudian setelah didaftar admin, akhirnya ketua pengadilan negeri akan melakukan penetapan. Siapa nih yang untuk perkara ini? Nanti panitera pengadilan negeri ngasih nomor register. Nanti ketua pengadilan negeri akan menentukan, oke, nomor register ini nanti hakimnya siapa? Apakah hakimnya tunggal, 1, atau majelis hakim? Majelis hakimnya 3 atau 5, tergantung dari kompleksitas kasus tersebut. Oke. Setelah itu dikasih tahu nih, majelis hakimnya atau hakimnya ini, oke. Terus kemudian mereka akan dipanggil para pihak. Hakim pada waktu pertama adalah menetapkan tanggal sidang. Ya. Terus kemudian setelah itu setelah itu proses panggil saksi segala macam. Nanti kita lihat ya di titik ini majelis hakim ngapain. Ini adalah persidangan. Oke, ini nanti prosesnya kita akan bahas setelah ini. Nah, setelah ada keputusan, setelah ada yang tadi, kemudian panggilannya kemudian disampaikan, yang dipanggil tadi disampaikan, ya. Terus kemudian mulailah dilakukan pemeriksaan di persidangan. Jadi nanti jurusita namanya ya. Jurusita itu yang bagian ngasih tahu kepada hakim. Ini loh berkas-berkasnya. Jurusita itu seringkali adalah orang-orang yang sama yang ada di kepaniteraan pengadilan negeri. Sampai di sini paham? Oke? Ya. Kalau nggak paham biasa, ke forum diskusi ya. Nah, ini yang saya maksud dengan tahap persidangan. Satu ya, begitu sudah didaftarkan, gugatannya didaftarkan, sudah dapat majelis hakimnya, terus kemudian dapat sidangnya, maka sidang pertama dipanggil semua. Kumpul dilihat di berkas dulu, benar bahwa si penggugat namanya ini dilihat KTP-nya, tergugat siapa, dilihat KTP-nya, penasihat hukumnya, advokatnya siapa, dilihat berita acara sumpahnya sebagai advokat, terus kemudian dilihat surat gugatannya, oke, sudah, terus kemudian didudukkan, hakim biasanya bilang, ini Anda ini tahu-tahu kok gugatan toh, apa enggak bisa diselesaikan secara musyawarah. Oh nggak bisa, yang mulia hakim. Gini. Biasanya hakim akan bilang, kita coba lagi deh musyawarah. Oleh karena itu hakim kemudian menunjuk satu, biasanya ya, menunjuk satu hakim mediasi. Nah,
Terus dia bilang, kamu tak kasih waktu 2 minggu, mediasi dulu, gitu ya. Enggak, udah mediasi dulu. Nanti 2 minggu kita sidang lagi. Oh ya, nah, ini kemudian ada proses di mana penggugat tergugat atau kuasa hukumnya, advokatnya datang ke hakim apa namanya, hakim mediasi untuk saling menawarkan penyelesaian. Nah itu bisa klop nggak, bisa dapat nggak perdamaiannya. Kalau dapat perdamaiannya itu nanti pada waktu sidang 14 hari kemudian sidangnya itu dimulai, mereka bilang gimana, sudah ada perdamaian? Ada yang bilang, nah oke, perdamaian tadi yang sudah ditulis itu kemudian ditetapkan oleh pengadilan. Tapi kalau nggak ada, maka benar nggak ada, ya oke, kalau gitu kita masuk ke persidangannya. Di persidangannya adalah yang pertama yang dilakukan, penggugat menyampaikan gugatannya. Apa sih dia gugatannya? Ini kita belum ngomong bukti dulu ya. Baru gugatannya dulu. Oke, sudah. Sidang berikutnya tergugat akan melakukan jawaban. Apa jawabannya? Apakah dia mengakui lah, atau dia membantah gugatannya, atau melakukan gugatan balik, atau gugatan rekonvensi namanya, gugatan balik, atau reverte. Reverte itu artinya menyerahkan keputusannya pada hakim. Ya udah, gimana baiknya hakim lah. Ya, itu namanya reverte. Sudah. Persidangan berikutnya baru ada replik. Apa itu replik? Jawaban dari penggugat. Atas apa? Atas jawaban dari tergugat. Mulai goblok kan. Udah nih jawaban tergugat itu begini, dikasih lagi tuh argumennya dari penggugat. Kemudian duplik. Duplik itu apa? Jawaban atas repliknya penggugat. Jadi dari 2 sampai 4 ini hasil isinya adalah balas-balasan nih. Ini gugat dijawab, disanggah dijawab, kayak gitu ya. Oke. Terus kemudian barulah pembuktian. Ini alat bukti baru dikeluarkan ya dari penggugat. Kemudian tergugat, barulah dikeluarkan pembuktian dari tergugat. Oke. Nanti kita lihat alat bukti apa aja. Kemudian sudah diberi kesempatan, penggugat diberi kesempatan untuk memberikan kesimpulan akhir menurut penggugat. Ya. Setelah itu dikasih kesempatan lagi, kesimpulan akhir menurut tergugat. Udah bosan kita, baru hakim mengambil putusan. Ya, mulai kebayang nggak? Nih, dari masuk berkas sampai sidang pertama itu bisa sekitar 2-3 minggu. Ya, bisa sampai sebulan. Setelah itu tambah lagi 2 minggu, apa? Suruh mediasi. Setelah itu sidang. Sidang pertama membacakan gugatan. Sidang itu baru dilakukan kalau penggugat dan tergugat dua-duanya datang. Kalau nggak datang ditunda 1, 2. Pada yang ketiga nggak datang maka diambil keputusan selah. Masalahnya apa? 1, 2 seringkali orang nggak mau datang di sidang ke-1, ke-2. Kenapa? Nggak apa-apa. Nanti kita tunggu yang ketiga aja supaya menghindari terjadi keputusan selah. Yang terjadi apa? Ditunda. Jadi untuk mulai yang pertama aja paling cepat itu 3 minggu. Ya. Tunda minggu depan. Ya. Itu juga kalau bisa persis seminggu. Kalau tunggakan perkara banyak itu bisa sekali nunda bisa 2 minggu. Ya. Bisa lebih. Nah, dari pembacaan gugatan menuju jawaban tergugat itu juga ada waktu. Paling cepat seminggu, rata-rata 3 minggu, 2 sampai 3 minggu. Demikian juga nih terus nih.
Oke. Sementara pembuktian tergugat itu kalau banyak itu bisa 2 kali sidang. Demikian juga dengan pembuktian tergugat. Kalau banyak ada bukti dokumen, ada bukti surat, ada bukti saksi, terutama kalau saksi segala macam, itu bisa panjang, ya. Bisa lebih dari 1 kali sidang. Dari sini aja, belum lagi dengan adanya hari libur, atau sidang ditunda, atau hakimnya berhalangan, itu paling cepat perdata itu 6 bulan, paling cepat. Rata-rata sih bisa setahun. Karena memang lama. Bolak-balik. Oke? Itu tahapannya, ya. Nah, kita ngomong tentang bukti. Pembuktian itu dibebankan oleh hakim kepada para pihak. Para pihak harus memberikan pembuktian. Ingat yang di sini ya. Penggugat maupun tergugat dia harus menyampaikan pembuktiannya. Kenapa? Siapa yang mengaku punya hak, dia harus memberikan satu bukti. Jadi kalau penggugat dia merasa dia punya hak, maka dia harus kasih pembuktian. Tapi tatkala tergugat bilang, enggak, itu bukan salah saya, itu hak saya. Dia juga harus ngasih pembuktian. Ya. Ini adalah saling membuktikan, saling melakukan bantahan dengan alat-alat buktinya. Ya. Artinya bantahannya harus ada buktinya. Apa itu alat bukti? Dia sifatnya bisa terucap, oral, bisa berupa dokumentasi, ya, atau bisa juga dalam bentuk fakta-fakta. Ya, material itu fakta-fakta. Nah, kalau dalam perdata, kita ngomong perdata aja dulu lah. Kalau pidana itu kurang begitu kurang begitu relevan untuk bisnis. Alat bukti ya itu ada 4 sebenarnya. Oke. Yang pertama adalah saksi. Terus kemudian persangkaan hakim. Hakim itu membuat satu persangkaan sendiri, kesimpulan sendiri berdasarkan pengalamannya. Ya. Kemudian ada pengakuan. Pengakuan mana? Dari para pihak, penggugat atau tergugat. Sumpah juga bisa dipakai. Alat bukti lain adalah pemeriksaan setempat. Pada waktu di persidangan, apa yang terjadi itu bisa menjadi alat bukti, ya. Terutama apa? Untuk memperkuat persangkaan hakim. Kemudian saksi tadi bisa juga dipanggil saksi ahli, keterangan ahli, ya, ekspertis. Saksi ketentuannya secara umum ya adalah orang yang melakukan, melihat atau mendengar secara langsung, mengetahui secara langsung kejadian suatu perkara. Ya. Jadi kalau dia bilang katanya ini, saya dengar katanya ini enggak didengar. Maka pertanyaannya hakim biasanya di depan hakim, biasanya advokatnya akan tanya, apakah Anda melihat sendiri, mendengar sendiri, merasakan sendiri akan kejadian ini? Kalau dia bilang enggak, saya dengar dari, udah. Oke? Tidak bisa disebut sebagai saksi. Nah, kalau non litigasi itu tidak melibatkan pengadilan. Apa? Ada beberapa cara. Satu, negosiasi. Negosiasi itu dua pihak langsung. Mediasi, dia pakai pihak ketiga. Fasilitasi, hampir sama dengan pihak ketiga, ya. Cuma pihak ketiganya itu pasif. Terus kemudian arbitrase, yang pihak ketiganya wasit. Ya dia nggak aktif juga, separuh pasif, tapi dia yang memutuskan. Itu arbitrase. Oke, ini penjelasannya. Negosiasi sifatnya adalah sukarela. Namanya negosiasi sukarela, pihak penggugat negosiasi. Ya. Keputusannya gimana? Ya dari dua pihak itu tadi. Terus kemudian bisa banding nggak? Ya tergantung. Ya.
Apakah mereka mau banding atau tetap begitu aja? Itu tergantung kesepakatan dua pihak. Nggak ada pihak ketiga di situ. Penyelesaiannya bisa informal dan bisa nggak terstruktur ya. Namanya juga nego kok ya. Kadang bisa di meja bareng, kadang bisa di lapangan golf, kadang bisa di restoran, macam-macam. Di ruang rapat, bisa macam-macam. Ya. Perlu ada aturan cara membuktikan gini, tidak ada. Itu lebih informal, lebih luas, bebas. Apakah diekspos? Enggak, karena ini sifatnya hanya dua pihak. Jadi privat benar. Terus prosesnya apa? Ya ada bukti, ada argumen, terus bagaimana membicarakan kepentingan, itu lebih ke arah, sekali lagi, dua pihak saja. Apa hasil dari negosiasi? Kesepakatan yang bisa diterima. Atau apa? Tidak ada kesepakatan. Ya. Sepakat untuk tidak sepakat, jika kesepakatan. Ya, itu negosiasi. Kemudian kalau mediasi, mediasi itu sama, sukarela para pihak, terus kemudian dia bisa bisa mengikat, bisa enggak, tergantung, masih tetap bisa banding sih sebenarnya. Terus kemudian dia bisa nyari orang ketiga, fasilitator, yang sifatnya itu ahli tentang hal yang sedang disengketakan. Masih tetap secara informal, nggak terstruktur, terus pembuktiannya juga ya informal tadi. Nah, mediasi tadi, si mediator itu yang dia secara aktif mencoba nyari gimana sih enaknya, gimana, kalau gini gimana, kalau gini gimana B. Nah, dia secara aktif mencari titik temu antara penggugat dan tergugat. Itu fungsi dari mediator. Ya. Sementara nanti ada lagi yang namanya mediator. Nih, ada konsolidator juga. Ya. Sorry, mediator itu mediator pasif ya. Kalau yang dia aktif yang saya bilang tadi, dia bantu gimana nyari solusinya, itu disebut konsolidator. Kalau mediator itu lebih ke arah memberikan saran aja ya, sambil mendengarkan, tidak memberikan keputusan. Nah, tapi kalau si konsolidator atau adjudikator, dia akan membantu saran-sarannya tertulis, terus kemudian solusi-solusinya dia coba carikan tuh jalan keluarnya. Ya. Itu konsolidator. Kalau arbiter, dia nyarikan keputusan untuk penyelesaian sengketa. Ya. Balik lagi. Nah, ini arbitrase seperti saya bilang, sifatnya mengikat, dia nggak bisa banding. Ya. Memang bisa direview, tapi sangat terbatas. Istilahnya final and binding. Terakhir dan mengikat. Ya. Final dan mengikat. Siapa yang menjadi arbiternya? Itu bisa dipilih. Dan yang dipilih bisa dari bidang keahlian dari perkara yang disengketakan. Ya. Formalitas ada aturannya tapi tidak terlalu formal. Ya. Pembuktiannya ada tapi juga relatif informal. Terus kemudian dia privat, artinya tidak di depan publik, tertutup sehingga orang-orang tidak tahu kalau mereka sedang berperkara. Kemudian masing-masing punya kesempatan untuk menyampaikan buktinya. Outputnya apa? Hampir sama dengan adjudikasi, kadang-kadang sifatnya kompromi, tapi arbiter tidak memberikan opini. Langsung keputusannya apa? Oke? Ini kelebihan dan kekurangan dari arbitrase. Keuntungannya, privacy atau kerahasiaan para pihak itu terjamin.
Kenapa? Tidak dipublikasikan, tidak boleh, semua orang tidak boleh, tidak semua orang boleh tahu. Ya. Kecuali yang diminta oleh para pihak dan disetujui oleh arbiter. Penyelesaian maksimum 2 bulan, 60 hari penyelesaiannya. Arbiternya yang memutus orang yang ahli di bidangnya, sehingga harapannya orang tersebut sifatnya objektif. Kemudian sanksinya apa? Biasanya cuma kalau keputusannya si A melawan si B, ternyata si A kalah, terus si A muter. Yang terjadi apa? Si A ini nanti akan terkenal di dunia bisnis. Oh, dia itu tuan prestasi, ingkar janji. Pada perjanjian ini dan pada arbitrase dia sudah kalah. Yang hasilnya apa? Si A ini hukuman paling beratnya adalah dikucilkan dari dunia bisnis. Ya, kayak dapat apa namanya? Kayak dapat blacklist gitu. Tapi itu informal. Ya. Itu keuntungannya. Kekurangannya apa? Kalau urusannya nanti keputusannya harus menyita aset, nah ini nggak bisa asal sita, harus ke pengadilan negeri mendaftarkan, nanti dapat surat keputusan eksekusi aset. Baru pakai surat itu baru bisa dilakukan eksekusi. Oke? Dapat ya? Itu arbitrase. Ini kelebihan. Prosedurnya nggak berbelit, ya. Keputusannya cepat, relatif cepat. 60 hari. Paling lama 120 hari. 120 hari itu berapa sih? 3 bulan? 4 bulan ya. Dibandingkan kalau pengadilan negeri litigasi 6 bulan sampai setahun rata-rata. Beberapa sampai 2 tahun. Biaya lebih murah. Murah itu maksudnya gini ya. Prosentase dari nilai gugatan. Tapi udah itu aja, nggak ada biaya yang lain lagi. Kalau litigasi, biaya sidangnya memang murah. Ya. Kalau udah kalah tuh biasanya udah, maka tergugat karena kalah dinyatakan apa aja, satu harus ini, harus itu, harus ini, harus ini. Yang terakhir membayar biaya perkara sebesar berapa? 200.000, 400.000, biaya perkara udah ada sampai 1 juta. Oh murah dong, iya murah. Cuman bayar pengacaranya, mondar mandirnya, ngumpulin alat-alat buktinya, waktunya, makanya dibilang arbitrase relatif lebih murah. Terhindar dari ekspos umum karena dia sifatnya privat. Pembuktiannya lebih informal, rileks. Ini menarik, para pihak bisa ngomong, kita pakai hukum apa? Kita pakai hukum Indonesia, kita pakai hukum Singapura, kita pakai hukum yang kemarin kita ngomong, Incoterm, kita pakai, terserah, boleh masing-masing. Ya. Bisa milih arbiter. Arbiter itu dari kalangan yang ahli. Arbiter itu yang memilih. Nah, milih arbiternya ada nggak ya sini ya? Gini, milih arbiter itu bisa macam-macam. Arbiter itu sifatnya harus ganjil. Bisa satu orang. Abdul melawan Miing. Kita milih arbiter, maka Abdul sama Miing mesti sepakat arbiter mana yang dipilih. Oke, sepakat, maka itu satu arbiter. Kalau nggak sepakat, maka Miing menunjuk satu arbiter. Miing menunjuk satu arbiter, Abdul menunjuk satu arbiter. 2 kan? Nah, arbiternya Miing sama arbiternya Abdul, kemudian milih satu lagi arbiter. Sehingga jumlahnya 3. Kalau kurang, ya gitu lagi, tambah. Oke? Tapi pada prinsipnya jumlahnya 1, 3, 5. Jarang sekali sampai 5, karena itu nanti
biayanya akan menjadi besar. Ingat ya, arbiter itu kan profesional bayarannya mahal. Ya, karena dia memang spesialis di bidangnya. Umpamanya Anda sengketanya adalah sengketa tentang konstruksi. Anda bilang kontraktornya itu bukan prestasi karena gedungnya miring. Nah, nanti arbiternya dia akan tanya, miring itu gimana, dari penilaiannya gimana, terus kemudian kesalahannya di mana, apakah pada gambar, ataukah pada pelaksanaan, ataukah pada material. Nah, kemudian atau metode. Nah, dari situ kemudian dia akan meneliti satu. Loh kok bisa? Ya bisa, karena dia ternyata adalah seorang insinyur sipil yang memang tahu. Bandingkan kalau yang hakim biasa. Hakim biasa itu cuma sarjana hukum. Begitu kita ngomong tentang bangunan konstruksi, bingung dia. Apa bedanya pratekan sama pratekan sama precast. Bingung dia. Nah, tapi kalau insinyur sipil, karena memang tiap hari, dia bisa jelasin. Oh, ini gini. Dia paham. Terus keputusannya juga melihat kondisinya kala itu gimana. Jadi situasional. Ya. Kalaupun didaftarkan ke pengadilan negeri untuk eksekusi, biasanya nggak sulit. Ya, karena pengadilan negeri bilang, dia udah mau lewat arbitrase udah bagus. Kenapa? Mengurangi beban saya, mengurangi beban pengadilan negeri untuk menyelesaikan urusan-urusan yang kadang-kadang sederhana kayak gini. Prosesnya lebih mudah dimengerti. Menghindari forum shopping itu artinya gini, dia dari satu forum shopping itu pengadilan itu dijadikan sebagai expose dia ya, untuk bahan promosi dia. Apa promosi? Untuk menaikkan reputasi dia atau untuk menjatuhkan reputasi lawan perkaranya. Ya. Nah, arbitrase tidak harus tergantung pada pengadilan negeri satu negara, kecuali untuk eksekusi aset. Biayanya lebih murah loh, itu 2 kali ya biayanya. Eksekusinya lebih mudah, kurang lebih sama dengan yang di atas. Nah, arbiternya, karena dia dari ahli, dia relatif lebih peka. Oke? Dan terakhir, sifatnya adalah final dan mengikat, binding. Oke? Nggak bisa dibanding lagi, nggak bisa diupaya hukum lagi. Itu arbitrase. Ini bedanya antara arbitrase dengan mediator. Ya. Kalau mediator seperti ini sifatnya pasif, arbiter itu aktif, dia bertanya-tanya juga, hampir kayak hakim ya. Konsolidator, adjudikator, itu juga sifatnya aktif. Cuman dari 3 ini tadi hanya arbiter yang punya kekuatan hukum yang mengikat, yang lainnya tidak mengikat. Artinya apa? Mediator maupun konsolidator, kalau para pihak bilang, enggak, nggak mau ikutin keputusan itu, mau menolak keputusan, aku mau jalan sendiri, itu nggak bisa dipaksa. Karena apa? Tidak mengikat. Kecuali arbiter. Ya. Di titik ini arbiter menangnya dia final and binding. Nah, apalagi bentuk sengketa yang bisa timbul yang bisa diselesaikan tanpa harus lewat pengadilan. Ingat ya, pengadilan itu lama, berbelit-belit. Karena lama berbelit-belit, infrastruktur pengadilannya juga terbatas. Sehingga seringkali terjadi tumpukan perkara. Nah, dari situ kemudian pemerintah dan beberapa lembaga keuangan, mereka kemudian kayaknya kalau urusannya sengketa perdata yang menyangkut sektor keuangan, ya, itu yang kita selesaikan sendiri. Maka mereka masuk ke yang namanya LAPS. LAPS itu apa?
lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Itu diadakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa ini kayak ya semacam non litigasi. Itu diinisiasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dibagi-bagi untuk asuransi ada namanya BMAI, apa itu Badan Mediasi dan Arbitrasi Asuransi Indonesia. Kalau untuk urusan dana pensiun, itu ada Badan Mediasi Dana Pensiun. Untuk penjaminan, itu ada Bank BPI. Ya. Terus kemudian pasar modal ada BAPMI. Untuk perbankan ada LAPSBI. Untuk pembiayaan pegadaian ada BNPBI. Ya. Gitu. Apa yang ini kan? Itu biasanya antara badan dengan konsumen. Ya. Bisa juga antara badan dengan badan lain. Tapi prinsipnya adalah seringkali itu adalah satu lembaga keuangan dengan pemakai jasanya. Nah itu ada sengketa. Nah itu biasanya diselesaikan lewat LAPS ini tadi. Lebih gampang, hampir seperti arbitrase, tapi sifatnya dia lebih lokal karena hukumnya jelas. Badannya itu ada di Indonesia, kalau hukumnya jelas hukum Indonesia, ya, mulai dari permohonan dimasukkan, verifikasi di LAPS, terus kemudian konfirmasi, terus akhirnya ditunjuk, ya, apakah itu mediator, adjudikator atau arbiter, terus kemudian mereka melakukan proses ini tadi sampai tercapai kesepakatan. Nah, menariknya LAPS ini tadi dia akan melakukan monitoring atas pelaksanaan dari kesepakatan itu. Arbitrase tidak melakukan monitoring, tapi LAPS ini tadi melakukan monitoring. Ini ya, mediasi itu seperti apa, adjudikasi seperti yang tadi saya katakan, arbitrase apa, pemohon itu apa. Silakan, ini file itu Anda punya, Anda bisa zoom out, monggo. Tapi sebenarnya itu sudah ada di presentasi sebelumnya. Oke, LAPS dapat ya, masing-masing ada ya. Nah, terus kemudian sekarang ada lagi yang menarik. Karena pengadilan itu diisi dengan segala macam urusan yang receh, akhirnya Mahkamah Agung bikin satu peraturan Mahkamah Agung. Dia bilang kita bikin yang namanya gugatan sederhana. Gugatan sederhana itu apa? Ya kita harus memotong nih keruwetan yang ada di pengadilan negeri. Pokoknya maksimum nilai gugatan yang dipersengketakan, susah juga ya, maksimum 500 juta. Oke. Dan para pihak, penggugat maupun tergugat, itu harus di wilayah hukum pengadilan negeri yang sama, supaya nggak jauh-jauh. Oke. Ingat ya, pengadilan negeri itu kedudukannya di kota atau kabupaten, pengadilan negeri. Pengadilan tinggi itu di provinsi. Ya. Jadi dia harus di dalam satu kota atau satu kabupaten. Kemudian nggak pakai kuasa hukum, nggak pakai advokat. Jadi penggugat datang sendiri. Ini menjadi jauh lebih murah, meskipun ya agak ruwet lah. Yang akan membimbing itu hakimnya. Kenapa? Kadang-kadang penasihat hukum, kuasa hukum ini bisa membantu memperjelas situasi, membantu mencarikan solusi, atau membantu untuk memenangkan perkara, bisa juga memperruwet perkara. Ya. Yang harusnya bisa jadi sederhana, cuma karena terlalu pintar, muter-muter hasilnya jadi ruwet. Ini mau dipotong oleh gugatan sederhana. Udah, sekali ini boleh datang cuma pihak yang bersengketa, penggugat tergugat. Nggak perlu ada kuasa hukum. Ya.
Lebih sederhana, cepat, tidak ada rekonvensi, bersihnya eksepsi, replik, duplik, tidak ada. Langsung, ya, maksimum 25 hari. Cepat loh 25 hari. Ya, ingat loh 25 hari. Ya. Hari kalender. Ya, bukan hari kerja. Gila. Cepat. Ya. Tapi dia cuma untuk perkara wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Onreh mati kedat. Itu perbuatan melawan hukum. Upaya hukumnya banding nggak bisa. Hanya yang ada adalah cuma keberatan. Nah, kalau dia sudah diputuskan gugatan sederhana, nggak puas, dia keberatan, nah baru keberatannya tadi masuk ke pengadilan negeri, baru ikut sidang biasa. Ya, itu gugatan sederhana. Ini tata caranya ya. Satu, Anda lihat sendirilah sebenarnya, ya. Mulai dari ngisi formulir, terus kemudian apakah masuk ke panitera ya, paniteranya melihat masuk akal nggak sini untuk jadikan gugatan, bisa nggak sih? Kalau sudah, oh ya oke, masuk. Terus kemudian biasa bayar panjer dulu nih, panjer ini nanti dikembalikan. Ya. Kalau si penggugatnya menang, kalau penggugatnya kalah ya panjer sih. Kemudian nunggu panggilan sidang. Bayangkan ya, itu mulai dari daftar sampai dia bayar panjer, artinya dinilai sama panitera ini layak atau enggak masuk gugatan sederhana, itu cuma 1 hari kerja. Dia nunggu sidang, itu maksimum cuma 2 hari kerja. Cepet loh. Sidangnya, terus kemudian putusan. Putusannya itu maksimum 25 hari kerja. 25 hari kerja, bukan kalender. Salah saya. 25 hari kerja. Terus kemudian kita lihat, ada keberatan nggak? Kalau nggak ada keberatan, maka masuk putusan. Kalau ada keberatan, ada sidang lanjutan. Ya. 3 hari kerja setelah keberatan. Terus kemudian ada keputusan 7 hari kerja. Tapi kalau dia bilang, iya saya terima, sudah langsung pelaksanaan putusan. Cepat. In total sebenarnya itu sekitar 30 hari kerja. Sebulan lah kurang lebih. Sebulan setengah kalau pakai hari kerja. Ya. Cepat itu. Itu tata caranya gugatan sekarang. Oke, demikian kita lihat lagi ya. Ingat yang tadi ya, tuntutannya paling tinggi 500 juta. Tidak ada imaterial, artinya oh ini menyangkut harga diri, kerugian nama baik. Nah, ada. Semuanya harus sifatnya material. Dan itu bukan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Bukan juga sengketa tanah, bukan juga kepailitan, bukan juga sengketa ketenaga kerjaan. Penggugat tergugat satu wilayah hukum, satu kota atau satu kabupaten. Jumlah penggugat dan penggugat maksimum 2 orang. Artinya gini, tiap pihak penggugat itu maksimum 2, tergugat itu maksimum 2. Ya. Lebih dari itu nggak bisa. Oke, cara kerjanya itu tadi ya, pakai isi formulir di pengadilan negeri, diperiksa oleh panitera, diterima atau enggak, ditentukan waktu sidangnya, cuma menyajikan fakta, hakimnya hakim tunggal. Setelah dimulai sidang, maksimum 25 hari kerja sudah harus berputusan. Kalau ada keberatan, diajukan ke ketua pengadilan negeri, 7 hari kerja, ya, mulai disidangkan. Sifatnya final dan mengikat, putusannya salah satu pihak harus membayar atau salah satu pihak harus berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu itu apa? Minta maaf kah? Atau mengganti kerugian bentuk barang atau bayar. Ya.
Itu kurang lebih yang ada di gugatan sederhana. Nah, kemudian ada satu lagi yang menarik. Balik lagi ya, dengan pertimbangan karena ruwetnya pengadilan negeri, banyaknya tumpukan perkara, maka sistem peradilan ini terutama lebih ke arah pidana. Kita melihat kadang-kadang masalah perdata itu seringkali diangkat ke pidana juga. Nah, di titik ini kemudian dicoba ada yang namanya restoratif justice. Restoratif justice itu adalah gimana menyelesaikan perkara ya, supaya adil, dicari solusi, istilahnya dirembuk gitu. Ya, dirembuk. Lupa masih ada telepon. Dirembuk untuk cari baiknya gimana. Ya kayak negosiasi gitu. Ini sebabnya mulai kepolisian buat sekali-sekali kita berikan dirembuk. Ini kenapa? Ini sebenarnya urusannya gara-gara banyaknya tuntutan karena pelanggaran undang-undang ITE, pencemaran nama baik lah, fitnah lah, ujaran kebencian, wah banyak di tuntutan undang-undang internet dan transaksi elektronik sehingga sebelum masuk pengadilan formal bisa nggak kalian rundingan dulu. Nah itu yang disebut sebagai restoratif justice. Cuman restoratif justice itu tidak dilakukan pada perkara-perkara yang sifatnya memecah belah, sara, radikalisme, separatis. Itu enggak ada restoratif justice. Itu harus pengadilan yang formal. Ya. Di luar itu mereka bisa menggunakan restoratif justice. Nego itu intinya itu cuma intinya nih ya nego. Gimana baiknya lah. Ya. Oke, itu restoratif justice. Oke, demikian kurang lebihnya. Maka segala pertanyaan silakan disampaikan ke forum diskusi. Oke, sampai jumpa setelah ujian tengah semester. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.